Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, episode kali ini kita akan bahas tools sejuta umat. Kalau kita mau tracking user di website kita, maka wajib menggunakan tools satu ini. Why? Gitu. Kenapa gitu? Karena kita bisa lihat user di dunia maya. Wah, apa maksudnya ini Mas Tangguh? Kok pakai dunia maya segala? Jadi kita bisa lihat behavior mereka yang ada di website kita. Nah, bukan mistik ya tapi ya. Jadi kita bisa lihat mereka kemana-mana. No. Jadi kita bisa lihat behavior mereka yang ada di website kita. Terus yang nggak pakai website bisa kita lihat juga nggak Mas? Nah, insya Allah jawabannya adalah bisa. Wah, jadi tanpa website ada sesuatu yang bisa kita tracking bisa, tapi ada beberapa part yang mesti di setup. Nah ini ada catatannya tapi ya. Oke, basically Google Analytics dipakai di website. Tapi teman-teman kalau punya apps atau yang biasa ya mungkin ada aplikasi juga, ya, bisa juga menggunakan apps ini di Google Analytics di apps ini. Tapi kali ini saya ngomong ini untuk di website karena rata-rata teman-teman minimal punya website lah terlebih dahulu ya dibanding appsnya. Untuk itu saya sangat menyarankan punya website. Minimal landing page lah. Kalau kita mau jualan, mau bisnis, minimal kita punya landing page. Landing page untuk apa gitu kan. Nah bahasan ini ada di podcast saya yang di episode ke-18. Itu bahas tentang anatomi landing page. Jadi teman-teman bisa minimal bikin landing page kalau lah web full belum bisa dibuild ya. Jadi kita tahu punya bisnis, mau jualan, pakai landing page insya Allah lebih mudah lah. Misalkan mereka nanya produknya apa, kasih link landing page. Produknya minimal satu page itu udah cukup. Oke? Nah, jadi apa keuntungannya kita punya website? Nah, insya Allah banyak banget. Nah, mungkin nanti jadi bahasan tersendiri ya. Kenapa kita mesti punya website? Wah, oke. Sekarang kita bahas tools Google Analytics terlebih dahulu. Kenapa saya bahas tools ini? Wah, ini bahasannya itu karena apa? Intinya sih bang, karena Google Analytics ini gratis ya. Basically sebenarnya kalau kita teliti nggak gratis juga, kita ngasih data ke Google juga nih, lihat nih gitu kan. Oke, kita pertama adalah di bahasan di part 1 ini kita akan bahas bagaimana cara memulainya. Oke, mulainya teman-teman bisa googling aja ya. Wah, udah ngomongin podcast masuk googling ya. Jadi maksud saya googling di sini adalah teman-teman cukup daftar. Daftarnya itu teman-teman bisa lihat di Google. Insya Allah mudah. Google ketik aja daftar Google Analytics. Nah, teman-teman sign up, habis itu jadilah. Nah, kalau yang belum punya Google Analytics. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa minimal create account dan propertinya. Kayak apa tuh Mas create account property? Nah, di bawah juga ada video, teman-teman bisa download aja, isi emailnya, nanti saya kirim videonya ke email teman-teman. Nah, ikutin aja step-stepnya dan penuhi field-fieldnya pas saat register. Yang jadi perhatian saat nambahin website kita di Google Analytics, itu adalah HTTP atau HTTPS-nya. Nah, itu protokol lah. Sesuaikan dengan web yang teman-teman pakai, misalkan sudah masih HTTP ya gunakan HTTP. Tapi kalau sudah HTTPS ya gunakan HTTPS. Jadi minimal sudah terinstall SSL lah. Wah, apalagi nih Mas SSL gitu kan. Jadi SSL ini semacam sertifikat untuk dapat pengamanan di URL kita. Dan sangat saya rekomendasikan untuk punya penilaian baik di Google dan sudah barang tentu untuk keamanan website kita. Jadi kalau nggak pakai website, katanya itu lebih mudah keserang, lebih mudah diketek gitu kan. Jadi phishing macam-macam lah. Ya minimal kita pakai SSL inilah. Dan yang gratisan ada. Kita lagi gratisan aja kita. Oke, kita balik lagi Google Analytics. Setelah sudah bikin akun Google Analytics dan ininya propertinya dan lain-lain, video dia ada di bawah ya. Pastikan sudah terinstall di website kita. Jadi teman-teman ambil kode Google Analytics yang atau scriptnya di menu setting yang di kiri bawah. Nah, teman-teman bisa ke kiri bawah. Kalau ternyata ke close ya, kiri bawah tuh ada gambar gigi-gigi gitu, klik aja. Kemudian di bagian property ada tracking info dan tracking code. Nah, tracking code. Nah, ambil tuh kodenya dan pasang di website. Caranya gimana? Nah, simple, insya Allah mudah.
Kalau pakai WordPress tinggal pasang plugin header atau footer atau sejenisnya ya teman-teman. Kalau udah punya bisa pakai itu. Pokoknya intinya pasang Google Analytics di situ. Kalau ternyata Google header footernya mintanya script, maka pasang script. Tapi kalau di pluginnya sudah minta kodenya, ya pasang kodenya aja. Oke, clear ya. Insya Allah mudah. Dan saya pastikan teman-teman sudah terpasang. Nah, gimana cara ngeceknya nih kalau sudah terpasang? Memvalidasinya. Teman-teman silahkan install extension Chrome. Ke extension Chrome. Kalau teman-teman pakai Chrome, pakai extension, search saja. Nama tagnya, namanya adalah Tag Assistant by Google. Nah, nanti di caranya untuk ngeteknya adalah teman-teman klik aja, kemudian ada warna biru kan, gambar senyum-senyum gitu. Klik aja, kemudian enable dan reload landing page atau websitenya. Nah, insya Allah akan muncul kodenya atau tagnya di situ. Dia akan muncul nih. Ada warna yang kuning, ada yang hijau atau biru. Nah, artinya apa nih mas? Kalau icon tag yang berwarnanya hijau, insya Allah itu amanah. Nah, tidak ada masalah. Kalau biru ya sosok masih oke, tapi ada beberapa penerapan yang harus dibenerin. Kita bisa cek. Kalau warnanya kuning, nah ini peringatan nih bahwa ada yang penerapan yang menyebabkan hasil yang tidak diharapkan. Misalkan tagnya kurang nggak fire lah, nggak muncul gitu. Nah itu harus dicek. Why-nya apa di situ munculin, kenapanya. Nah, apalagi kalau warnanya merah, ini berbahaya. Jangan sampai warna merah. Teman-teman harus pastikan. Nanti kalau bingung kenapa-napa bisa balas aja email saya setelah mendownload video. Balasnya masih warnanya merah mas. Mungkin kita bisa sharing-sharing ya solusinya seperti apa. Kan saya sudah mengalami semua dari merah, kuning, biru, hijau di langit yang biru gitu. Dan pastikan solving ya. Jadi minimal biru di situ. Ya syukur-syukur udah bisa hijau itu bagus. Oke, sip ya, clear ya. Dipastikan itu. Lagi-lagi di bawah ada videonya untuk lebih detailnya. Oke kita lanjut. Kalau sudah terinstall dan pastikan Google Analytics-nya benar, kita mau bahas menu pertama. Nah, ini fitur pertama yaitu di sebelah kiri ada tulisannya real time. Wah, real time itu istilahnya yang sedang berlangsung lah, live gitu ya. Di sini menunjukkan user yang live alias yang beneran sedang mengunjungi website kita, di landing page kita. Di video saya tunjukin demonya seperti apa. Teman-teman kalau sudah terinstall dan warna hijau, biru, teman-teman bisa lihat real time-nya. Itu ada kita secara pribadi muncul di situ live. Nah, itulah kita. Oke. Kemudian kita bisa lihat data yang dari live ini. Jadi yang real time datang ini, mereka tuh datang dari traffic channel mana, source-nya mana, referral kah gitu kan. Itu ada menu di situ ya. Nah, ketika hal ini menunjukkan mereka datang dari mana aja. Yang berbayar kah trafficnya, direct kah, atau dari source yang lain kah, IG, Facebook, atau dari referral, atau dari teman dan lain-lain. Itu kita bisa tracking dari situ. Kemudian ada menu lagi user retention. Nah ini ngomonginnya data cohort. Di situ kelihatannya data cohort ya, ada di sini. Karena ini overview semuanya. Jadi data-data yang ada di menu inti yang penting untuk dilihat ada di sini. Nah, tapi bahasan cohort ini bisa next insyaallah kita bahas nanti. Jadi ini ada bahasan tersendiri. Base-nya adalah data retention, orang yang datang lagi. Kemudian ada user by time dan hari. Nah, ini bisa lihat paling aktif di jam-jam berapa, kita bisa lihat di Google Analytics ini. Kita bisa lihat. Sekalipun teman-teman jalan campaign di IG, di Facebook atau di tempat lain ya. Itu juga sudah ada reporting jam-jam yang aktif mereka action di website kita. Tapi di Google Analytics juga ada. Kita bisa lihat negara juga yang paling banyak mengunjungi. Ya otomatis lah kita di Indonesia ya, negara Indonesia. Ada juga session by device ya. Ini user lebih banyak akses dari website kita ke website kita itu menggunakan desktop kah, mobile kah atau tablet. Nah, tapi sekarang eranya mobile yang paling banyak data biasanya dari mobile. Kemudian ada page juga. Ini user paling banyak visit ke page mana. Mobil khusus gitu ya, yang punya blog atau web tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan curhat gitu. Misalkan atau tentang berbagi sharing menggunakan tulisan. Nah ini kita bisa kelihatan ya, user ini suka datang ke blog kita yang A, yang ke B, yang ke C. Nah kita bisa ngeliat flow-nya tuh, kemana aja mereka nih suka. Retention-nya kemana aja, nah itu kita bisa lihat. Kemudian kita juga jika goal sudah di set ya gitu, berdasarkan value yang
kita set, maka akan muncul di goals overview-nya. Apa nih Mas maksudnya goals overview? Jadi gini, bahasan ini nanti kita ada bahasan khusus ya, yang sekarang tak skip. Intinya adalah kita bisa ngelihat value, misalkan harga produknya 200.000, maka di laporan tuh ada user yang berhasil membeli 200.000, jadi kelihatan kita jalan campaign 1 juta misalkan. Nah goals overview kita adalah user membeli produk dengan harga 200.000, maka kalau sudah terjadi 10 transaksi berarti kan 2 juta, sedangkan spend kita 1 juta, contoh kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nanti ROAS dan ROI-nya. Kemudian kalau ada banyak produk, di sini ada fiturnya juga akan muncul produk mana aja yang paling banyak dibeli. Misalkan kita jika menggunakan platform semacam WooCommerce atau Shopify transaksinya, maka ini akan kelihatan nih produk mana aja yang kita beli. Paling banyak yang user beli. Kok kita yang punya user yang gila, user yang beli. Oke. Ini salah satu menu yang real time nanti yang kita bahas sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat, diulang-ulang lagi, lihat misalkan lagi jalanin campaign, itu bisa lihat di website menggunakan Google Analytics ini. Jadi kita bisa lihat user yang datang real time itu dari mana aja, website, desktop, jam berapa, traffic source-nya mana aja. Lihat ya, insyaallah dari cara nginstal sampai nanti bisa analisis di menu real time ini, teman-teman bisa download videonya di bawah. Next episode kita bahas fitur-fitur yang lain, insyaallah. Oke, itu aja podcast kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.